Ya Allah, ya Rasulullah, aku kalau engkau berkehendak, aku bisa hidup tanpa angin. Aku bisa hidup tanpa udara. Aku bisa hidup tanpa matahari, tanpa rembulan, tanpa apapun kalau kau berkehendak ya Allah. Aku sanggup kehilangan apapun dan hidup tanpa apapun. Tapi sungguh ya Allah, aku tidak akan mampu hidup tanpa syafaat Nabi Muhammad SAW. Aku nggak mungkin bisa hidup tanpa namamu ya Rasulullah. Jadi ya mulai sekarang Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Seberat apapun masalah jenengan, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Subhanallah. Oke, akhirnya saya teringat wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Terus innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Surat apa? At-Thalaq 2 dan 3. Terus kemudian saya teringat lagi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi kalau yang pertama tadi barang siapa bertakwa, bertawakal maka dikasih jalan keluar dari semua masalahnya, dikasih rezeki dari arah tidak disangka-sangka dan dicukupi keperluannya. Nanti saya bahas satu-satu insya Allah kalau ada waktunya ya. Lalu yang kedua wa minal laili fatahajjad bi, kata Allah, hei kamu bangunlah pada sebagian malam, sholatlah tahajud supaya aku angkat derajatmu ke tempat mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang nggak dikejar-kejar utang. Gitu ya, subhanallah. Terus teringat lagi ayat berikutnya, innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Ada yang tahu? Wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Surat apa? Tak kasih hadiah umroh. Ayo, surat apa? Tak kasih hadiah umroh. Surat Fatir ayat 29 ya. Jadi kembali ke Al-Quran Pak, masalah apapun kembali ke Al-Quran. Barang siapa innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya siapa membaca Al-Quran nih ya. Apalagi terus kemudian menegakkan sholat. Oke, saya bahas satu-satu. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Allah ini dalam surat Fatir itu. Jadi mulai sekarang Pak, jangan pernah libur satu hari pun tidak baca Quran Pak. Demi Allah Pak. Ayo di ruangan ini yang penuh masalah hidupnya, berat masalah hidupnya, belum ada jalan keluarnya. Ya ini jalan keluarnya. Nggak ada lagi, ini sudah Pak. Dibaca, ya dibuka, dibaca. Syukur-syukur satu hari 1 juz. Nah 1 juz tengah malam tuh. Kalau utangnya di atas 1 miliar, jam 1 malam lah bangun. Kalau di atas 1 miliar ya. Kalau cuman di bawah 500 juta ya sudahlah, jam-jam setengah 3 itu boleh lah. Tapi kalau utangnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, jam 1 bangun. Kenapa kok jam 1? Belum keduluan ayam berkokok Pak. Nah baru ngaji itu 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai habis itu. Nah, nanti disempurnakan istighfar, sholawat Jibril dan seterusnya. Jadi mulai sekarang ini Pak 1 juz. Demi Allah Pak, loh, sampai demi Allah saya memang de facto ini. Ya ini fundamental ini saya. Kalau nggak berani demi Allah. Pokoknya ini masalahnya. Baca. Karena tangan, amin. Ini tangan, lisan, mata. Ini punya hak Pak. Haknya tangan, haknya mata, haknya lisan untuk diinteraksikan, diakrabkan dengan Al-Quran. Hidupmu kering kerontang, hancur jiwamu kering kerontang kalau jauh dari Al-Quran Pak. Mau jabatan profesor, doktor, kiai, haji, LC, jenggotnya sampai ke tanah, surbanmu sampai ke tanah, kalau jauh dari Al-Quran selesai Pak. Maka hidupnya Anda hanya penuh dengan kemunafikan Pak. Selalu dikejar dengan target-target kamuflase. Ingin
disanjung orang ingin tampil alim, padahal keropos itu batinnya. Karena menipu Al-Quran, Pak. 1 juz, kalau nggak bisa 1 surat, kalau nggak bisa 1 lembar ini, Pak. Nah ini aja. Kalau nggak bisa 1 ain, Pak. Nah, 1 potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Shadaqallahul azim. Dah gitu aja lah. Ayo, masih mau nawar? Gimana bisa, Pak? Masalahnya banyak, utangnya banyak, bebannya banyak, Al-Quran gak disentuh. Tambah jauh, Pak. Dapat-dapatnya nanti istidrot, dukun, pesugihan, ke sana nanti. Atau yang terakhir ini, yang paling terakhir ini, kalau nggak ada waktu baca, nggak ada waktu melihat, ya sudah, dah saman dipegang saja. Jadi mau kerja itu dipegang. Assalamualaikum Quran, dah gitu aja. Wah, kebangetan, Pak, kebajut dengan. Atau nggak dipeluk aja lah. Assalamualaikum Quran, dah gitu aja. Yang penting innalladzina yatluna kitaballah. Al-Quran, Pak. Terus selanjutnya tadi innalladzina kitaballah wa aqamus shalat. Kan kalau sholat tiap hari, enggak, toh sholatnya tepat waktu, Pak. Sholatnya prioritas di atas segala-galanya, Pak. Bukan sholat di akhir waktu, bukan sholat hanya menggugurkan kewajiban, enggak, Pak. Sholatnya tepat waktu. Ini saya belum cerita yang utang 150 juta tadi ya. Ini saya arahkan ke sini dulu. Lagi asik buka toko, suara adzan, tutup tokonya. Ya kan, mau lagi nyetir perjalanan jauh, lihat jam, 10 menit lagi duhur atau asar, gelisahkan jiwamu, cari masjid. Pokoknya sholat di atas segala-galanya, prioritaskan di atas segala-galanya. Dunia dan isinya tinggal semua. Atmosfer bumi tinggal bila perlu. Lepas landas. Sholat, tepat waktu. Jadi di dalam hatinya itu sudah menegakkan agama, ya, bukan hanya segera menggugurkan kewajiban. Lalu yang terakhir apa? Sedekah sirroh. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, kata Allah dalam ayat Fatir itu. Jadi sedekah terang-terangan itu boleh, Pak. Niatnya motivasi. Atau sembunyi-sembunyi boleh, tasawuf. Yang tidak boleh itu tidak sedekah nyocot, Pak. Nah, itu tidak boleh, Pak. Ya, tidak sedekah ngomel, ya. Subhanallah, kata Allah, kalau ada orang melakukan 3 itu, Al-Quran, sholat, sedekah, maka dia sedang berniaga denganku, membangun hubungan bilateral denganku, yang aku jamin gak akan pernah rugi. Udah jelas, Pak, kosakatanya Allah itu jelas. Nah, dari ayat-ayat Allah itu akhirnya saya simpulkan dipandu dengan ilmu-ilmu muamalah. Saya gabung dengan ilmu-ilmu muamalah, tapi muamalahnya gak usah saya ceritakan di sini lah ya. Oke, tapi kalau jenengan betul-betul, oh iya ya ini kayaknya saya butuh ini, utangku 2 miliar, nanti hubungi saya, Pak, ya. Tak kasih muamalahnya nanti insya Allah. Singkat cerita, mulailah saya bangun jam 12:30 malam, mandi, gitu kan. Setelah itu baru hamparkan sajadah hadap ke kiblat. 1 kamar isi 9 saya, Pak. Yang lain pada ngorok, saya ngadap ke kiblat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, saya masuk penjara bukan karena salahnya polisi, salahnya jaksa, salahnya hakim, tapi ini salah saya, dosa-dosa masa lalu saya. Ya, saya sudah berdamai dengan diri saya sudah berdamai dengan situasi dan kondisi apapun. Intinya sekarang saya dikejar-kejar tanggung jawab yang harus saya bayar. Ada orang namanya Pak Suliman butuh uang 150 juta dan nggak mungkin saya punya kecuali Engkau, ya Allah. Minta uangnya, ya Allah, 150 juta, ya Allah. Minta uangnya, minta uangnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus tiap malam ngaji. Nah, siang seperti biasa sebelum kamar blok dibuka, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, al-Kafi, al-Ghani, al-Mughni, al-Wahab, al-Fattah, al-Razak. Dibuka sama petugas, baru saya keluar. Saya ke masjid. Terus ada petugas lewat, Pak izin pinjam handphonenya. Nah, baru saya pinjam handphone. Saya cari beberapa nomor yang saya kenal, saya WA, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam silaturahim, bantu doa ya, gitu. Dan ya jawab, Waalaikumsalam, sabar ya Gus Nur, terus berjuang, gitu aja jawabnya, standar. Nah, tiba-tiba ada satu orang yang jawabnya aneh, Pak.
Waalaikumsalam, terus berjuang Gus Nur, apa yang bisa saya bantu? Gitu Pak. Yes, gitu kan. Wah ini jangan-jangan ini nih tanda-tanda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya utarakan, saya beli tanah kurang 150 juta, orangnya nagih untuk menikahkan anaknya, bisa nggak Saman bantu? Dia balas, bisa Gus, saya transfer sekarang. Dia 150 juta Pak, lunas, nggak pinjem, nggak ngutang, nggak riba. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di penjara loh ini Pak, apalagi Anda yang dari penjara nih. Nah itu Pak, itu satu cerita keajaiban, masih banyak keajaiban yang lain. Banyak keajaiban yang lain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi intan surullah yansurkum itu tidak ada ayat Quran yang dusta, itu tidak ada Pak. Oke, saya sempurnakan ya. Dua poin lagi nih. Insya Allah jam 6 kurang sudah selesai. Kalau saya di besok itu hari Selasa dan Kamis Pak. Selain Selasa, selain Kamis nggak boleh besok saya. Apalagi tahanan politik seperti saya. Terus jam 9 sampai jam setengah 12 sampai duhur. Pokoknya selain itu nggak boleh. Tiba-tiba hari Sabtu atau hari apa, pokoknya bukan Selasa, bukan Kamis pokoknya itu ya. Jam 8 dibuka kamar sel, saya keluar, tiba-tiba ada tamping, tahanan pendamping itu. Tahanan yang memang bantu petugas. Gus, dipanggil Pak KPR. KPR itu kepala keamanannya. Jadi di Karutan itu ada Karutan, KPR. Jadi kalau ada kasus-kasus itu KPR yang menyelesaikan. Ada Binker yang bimbingan kerja itu, ada Banhub, bantuan hukum dan seterusnya lah. Dipanggil Pak KPR. Orang kalau dipanggil KPR takut Pak. Wah ini masalah apa ini gitu kan? Oke saya datang. Namanya Pak Hendra ya. Assalamualaikum. Kalau ada yang live ya Pak Hendra ya. Masya Allah. Baik semua petugasnya itu. Ketemu. Gimana Gus? Pak Hendra. Gus Nur cari orang tuh. Loh dibesuk orang katanya. Loh kan bukan Selasa, bukan Kamis Pak Hendra. Enggak apa-apa, enggak tahu lu siapa ini, orang terkenal kayaknya ini. Beliau langsung telepon Karutan tadi. Jadi saya diatensi Karutan untuk diizinkan orang ini ketemu Gus Nur. Siapa orang ini? Enggak kenal Pak, gitu ya. Akhirnya saya masuk ke ruangnya Pak Karutan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orangnya gemuk, pipinya tembem. Demi Allah saya nggak pernah ketemu Pak. Ini siapa orang ini? Ternyata dia terkenal juga Pak. Saya baru tahu kalau dia sering masuk TV. Yang sekarang lagi gugat mobil SMK di Solo, yang sekarang sering gugat KPK itu loh orangnya. Inisialnya Pak Boyamin. Nah, itu inisialnya ya. Saya baru tahu Pak. Assalamualaikum, kenalkan Gus, saya Boyamin. Salam. Oh iya silakan. Ngobrol ngalur ngidul 10 menit, tiba-tiba dia ngeluarkan amplop. Ini dari saya Gus, bismillah untuk perjuangan di dalam. Oh terima kasih. Beliau pulang tak buka, isinya 5 juta. Pak nggak ada hubungannya sama saya. Bukan hari besok, bukan jam besok. Datang 5 juta. Wa yarzuqhu min. Ini yang di penjara, apalagi Anda yang di penjara Pak. Jauh lebih bisa harusnya. Subhanallah ya. Nah yang terakhir ini sebagai penutup, amalkan insya Allah Anda bisa. Surat Muhammad ayat 7. Amalkan ini Pak, buang sikapnya, buang jimatnya, buang kerisnya, buang akiknya. Nah kalau cincin jangan kasihkan saya ya. Kalau permata ya, buang semua itu, syirik musyrik itu. Nah baru surat Muhammad ayat 7 Pak. Lalu ada surat At-Tolak 2 dan 3, itu pedomannya Pak ya. Lalu istighfar dan sholawat. Nah sekarang surat Muhammad ayat 7 Pak. Ayo dibaca sama-sama. Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah. Mana tadi imamnya tadi? Coba Ustaz, surat Ibrahim Muhammad ayat 7 Ustaz. Oh suaranya beliau itu luar biasa. Dibaca Ustaz. Ya Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sudah, Masya Allah. Itu Pak. Tolonglah agama Allah. Saya ulang 3 kali supaya masuk.
tolonglah agama Allah, tolonglah agama Allah, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu, bukan hanya menolongmu Pak, mengukuhkan kedudukanmu, mengukuhkan kekuatan batinmu Pak. Nah menolong, jadi kalau utangnya 1 miliar, 2 miliar, sudah Pak, nggak usah nyamar, saya tahu kok ini bau-bau utang semua ini ya. Nah, maka tolong sibuk, jangan pikirkan utangnya Pak. Ya pikirkan 5%, 10% pikirkan, karena itu wajib untuk dibayar. Tapi yang 90% itu sibukkan menolong agama Allah Pak. Kenapa jenengan kok hidupnya selalu dari masalah satu ke masalah yang lain? Karena masalahnya selalu dipikir saja. Jangan begitu. Pikirkan, persibukkan diri Anda dengan menolong agama Allah. Menolong agama Allah apa? Ya secara mahdhah tegakkan sholat. Secara mahdhah ya, tepat waktu. Lalu puasa, zakat, haji dan seterusnya itu. Nah secara muamalah itu penting Pak. Apa coba? Kalau ada tetangga yang terjerat riba, datangi, atau kalau dia minta tolong, oke. Kalau nggak bisa bantu finansial, bantu doa, bantu jalan keluarnya Pak. Tapi kalau memang sedikit, misalkan dia di bawah 10 juta, oke, Mas, tak bayar ribamu, janji mulai sekarang, syahadat lagi, taubat, jangan nyentuh riba lagi. Dan syaratnya, jangan sampai ada yang tahu. Ini cukup sampean, saya Allah. Siap? Siap. Berapa? 10 juta. Oke. Panggil rentenirnya, panggil itu lintah daratnya, atau kita datang ke bank bareng-bareng. Misalkan ini ya, baru bayar utangnya, selesaikan ribanya, ayo syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya berjanji mulai sekarang tidak akan makan riba, nyentuh riba, dekat riba. Kalau saya langgar janji saya, hancur, terlaknat saya 7 turunan. Misalkan ini. Selesai, bismillah. Nah itu namanya menolong agama Allah Pak. Subhanallah ya. Atau tiba-tiba punya uang 10.000, ada yang bawa enggak? Ada bawa uang enggak? 50.000, 10.000 ada yang bawa enggak? Saya pinjam. Saya pinjam. Terserah berapa saja. Ini. Ini. Mau ke pasar, uangnya cuma ini Pak, enggak ada lagi nih. Mau beli LPG sama beras, disuruh istri. Oke, bawa LPG ke pasar. Tiba-tiba ketemu beliau, siapa namanya? Abdullah Handoko. Wah, subhanallah. Tiba-tiba ketemu Pak Handoko. Cuman ini berapa uangnya? Jadi hari ini nasib saya cuman ini, nggak ada lagi. Disuruh ke pasar sama istri. Tiba-tiba ketemu Pak Handoko. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Oh Pak Handoko, ada apa? Gus, ini beras habis, LPG habis, token listrik habis. Kalau Gus Nur punya pinjem 50.000 saja Gus. Aja Pak, ketemu nggak momentum seperti ini Pak? Sering loh Pak. Kalau otak kita standar Nokia 3310, nolak kita Pak. Waduh, aku punya tapi aku juga butuh Pak. Aku nggak bisa bantu kan gitu Pak. Tapi kalau Sayyidina Ali, siapa? Abdurrahman bin Auf, oh subhanallah ya, Abu Bakar Siddiq, kalau kita ngomong cerita masalah sahabat, oh betul, cuman butuh 50.000, enggak kurang, gitu Pak. Padahal cuman punya 50, ya sudah, kalau gitu Pak Handoko, untung, pas rezeki sampean. Aku baru saja dapat rezeki besar. Padahal nggak punya Pak, acting aja ini. Dah, nggak usah ngomong-ngomong siapa-siapa, ini dari saya. Bismillah, buat beli token listrik. Oh, nanti kembalikan ke dia ya. Ini umpama ini. Coba saudaraku, coba bangun harapan orang lain walaupun harapanmu nggak jelas Pak. Selesaikan masalah orang lain walaupun masalahmu sendiri nggak selesai. Warnya pulang ke rumah bawa LPG kosong Pak, nggak bawa beras. Ini yang dialami. Oke, saya kembalikan dulu ya, takut lupa ya. Ini Pak, ini yang dilakukan Sayyidina Ali Pak. Pulang ketemu istrinya kan, Fatimah, subhanallah. Assalamualaikum Abi, suamiku, mana berasnya, mana LPG-nya? Subhanallah istriku, hari ini kita dapat rezeki besar. Aku tadi ketemu Pak Handoko, tokennya habis, LPG habis. Ya udah, kayaknya dia lebih membutuhkan, karena beliau kayaknya kalau puasa nggak mungkin kuat. Jadi sekarang uangnya tak kasihkan dia. Hari ini kita puasa ya, istriku. Wah subhanallah. Dan kebetulan istri kita istri soleha Pak.
satu resonansi, nyambung. Oh alhamdulillah Abi, ya dipeluk. Hari ini kita puasa. Yes. Nikmat Pak. Kalau zaman punya karakter seperti ini, mau di penjara, mau di luar, mau di mana-mana, di gunung, di laut, selesai semua masalahnya dengan. Ya bangun karakter seperti ini. Sama tak kasih tantangan kalau mau nanti. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kadang-kadang masih di jalan Allah aja berani kok bawa nama Allah. Saya pernah punya orang ketemu habis ngambil motor di leasing dulu, motor kredit. Saya tanya dulu, kredit motor di leasing riba apa mboten? Riba ya, mutlak ya, riba itu. Ketika saya tanya, loh terus angsurannya piro? 800.000 cuma gue sebulan. Oh terus bayaran gimana nanti? Kan dia nggak jelas kerjanya. Ya so, terserah Allah lah Gus. Loh coba. Riba menantang Allah itu dia bilang terserah Allah, kata matamu, dasmu petal gitu sahabat dalam hati Pak. Orang apalagi kita Pak, hidup di jalan Allah lebih berani lagi kalau gitu. Nah intan surullah Pak, tolong agama Allah. Dengan cara apa? Kayakan orang yang miskin. Jadi pemerintah memiskinkan rakyat, zaman mengkaya-rayakan rakyat. Walaupun nggak kaya finansial, kaya harapan Pak. Kaya semangat lah minimal lah ya. Begitu Pak.